Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3:22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Maim Kaim pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau pada tanggal 8 Sivan 5781 diambil dari Bilangan 6 ayat 1 sampai 2 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita, saudaraku. Firman Bapa berkata demikian, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka ketika seorang pria atau wanita membuat suatu natsar khusus, yaitu natsar seorang nasir untuk mengkhususkan dirinya kepada Yahweh Elohim. Saudaraku, pirekop di dalam bacaan kita ini adalah tentang hukuman tentang natsar, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan tentang natsar ini merupakan adalah sistemiknya Bapa Yahweh untuk kita menembus segala doa-doa permohonan kita, harapan-harapan kita yang akan kita panjatkan kepada Bapa Yahweh dengan kita melakukan suatu natsar, saudaraku. Natsar adalah suatu harapan yang nantinya semua natsar yang kita natsarkan itu harus kita tepati, saudara, kita berikan. Dan ini merupakan sama seperti halnya dengan janji iman, saudaraku. Dan memang dalam sifat melakukan natsar ini sesuatu hal yang serius, saudaraku, dan sungguh-sungguh, saudaraku. Karena tidak, natsar bukan sesuatu hal yang main-main. Artinya sedikit-sedikit saya bernatsar, sedikit-sedikit saya berjanji iman saya. Itu tidak seperti itu, saudaraku, tapi sesuatu yang difokuskan, dilakukan oleh seseorang, baik itu pria maupun wanita, terhadap topik doa-doa yang khusus. Dan Bapa Yahweh memberikan suatu sistemik ini, saudaraku. Mungkin saudaraku sudah melakukan suatu doa terhadap permohonan doa saudaraku. Saudaraku sudah ada suatu topik doa, sesuatu permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan, masalah persahabatan dan sebagainya. Dan saudara sudah mengambil sikap doa, bahkan saudara berpuasa, kok sepertinya tidak ada perubahan, saudaraku. Tidak ada sesuatu hal yang berubah, tidak ada sesuatu hal jawaban sepertinya, seperti itu, saudaraku. Maka langkah yang dilakukan bisa dilakukan dengan melakukan natsar ini, saudaraku. Di dalam Bilangan 6 ini, saudaraku, telah diatur bagaimana tata cara melakukan natsar ini, saudaraku. Saudaraku, natsar dilakukan ada beberapa persyaratan yang harus dikerjakan. Yang pertama, kita harus hidup benar, saudaraku. Kita harus benahi dulu hidup kita. Ini yang menjadi dasar, saudaraku. Konsep iman kita, konsep hidup kita harus dibenari. Karena kita mau melakukan hukumnya Bapa Yahweh, sistemiknya Bapa Yahweh. Jadi konsep hidup kita harus dibenarin dulu. Apakah kita hidup sudah sesuai dengan hukum Tuhan? Seperti halnya apakah kita sudah mengambil bagian dalam percaya kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Apakah kita sudah mengambil dalam suatu baptisan kudus, saudaraku, melakukan pembaptisan dengan diselamkan, dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Saudaraku, apakah kita sudah mengambil bagian dalam pertobatan hidup kita sungguh-sungguh atas semua dosa dan kesalahan kita, dan kita mulai dalam kehidupan yang baru, saudaraku. Harus dilakukan, dimulai dari sini, saudaraku. Ini menjadi start awal untuk kita mengambil bagian dalam natsar, karena kita harus hidup kudus di hadapan Bapa Yahweh selama, khususnya dalam melakukan proses natsar ini. Walaupun kekudusan itu harus selama-lamanya harus kita lakukan, berjuang untuk hidup itu, saudaraku. Tapi untuk melakukan natsar ini harus dilakukan dengan diberangkat dari hal itu, membenahi diri kita. Selanjutnya, saudaraku, dalam kita mengambil suatu natsar ini, saudaraku,
atau janji iman yang sungguh-sungguh ini kepada Bapa Yahweh, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menjauhkan dari anggur, saudaraku. Kita tidak boleh minum anggur, bahkan makan buah anggur itu tidak boleh, saudaraku. Tentunya kecuali untuk makan dan minum perjamuan kudus, saudaraku, karena itu memiliki otoritas darah Adonai Yesus HaMashiach. Tapi selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjauhkan anggur itu ataupun minum-minuman keras, saudaraku, yang bertentangan dengan hukum Bapa ya. Dan juga makan anggur tidak boleh, buah anggur yang segar juga tidak boleh. Kedua, kita tidak boleh mencukur rambut kita, saudaraku. Rambut juga tidak boleh dicukur selama melaksanakan natsar. Kemudian yang ketiga, kita juga jangan mendekati mayat, saudaraku. Kita yang bernatsar tidak boleh mendekati mayat, saudaraku. Dan apabila terpaksa ada mayat terjadi di sekeliling kita tiba-tiba dan kita harus menyentuh atau mendekati mayat, maka kita harus menggundulkan. Firman berkata harus menggundul kepalanya, saudaraku. Kepalanya harus digunduli, rambutnya harus dicukur. Tapi artinya itu boleh dicukur apabila melakukan hal kenajisan, keterpaksaan ini untuk menyentuh mayat, saudaraku. Ini merupakan persyaratan-persyaratan yang wajib, saudaraku, yang harus dilakukan sampai doa permohonan kita, pengharapan kita. Setiap kita berdoa, kita panjatkan natsar-natsar kita itu dengan kesungguhan hati, saudaraku, dan kita melakukan semua persyaratan yang di Bapa Yahweh persyaratkan ini. Dan ini menjadi suatu jalan keluar atau suatu sistemik Bapa ya, untuk menembus terhadap segala sesuatu kemustahilan itu, saudaraku. Sehingga yang mustahil atau yang kita anggap sesuatu yang tidak mungkin itu, Bapa ya memberikan suatu sistemik ini. Dan firman berkata akan menjawab semuanya. Namun di dalam Pengkhotbah 5 ayat 5 dikatakan, lebih baik kamu lebih baik jika engkau tidak bernatsar daripada bernasar tapi tidak ditepati. Artinya nasar itu sangat serius, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang melakukan kebenaran dan hukum Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan karena kita melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh dan mau berjuang untuk setia kepada Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.